kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik struktur bangunan dengan konstruksi beton bertulang. Prinsip kerja beton bertulang. Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta tegangan hancur tarik yang rendah. Karena beton mempunyai kekuatan tarik yang kecil yang dapat diabaikan, maka beton harus diperkuat dengan bahan yang dapat menahan tegangan tarik. Nah, ini coba kita lihat di sini ya. Ini adalah konstruksi balok ditumpuk oleh dua tumpuan dengan tumpuan sendi dan roll, ada beban terbagi rata. Maka gaya lintang yang muncul adalah seperti ini ya. Ini pelajaran di mekanika kita, dan akan muncul momen seperti ini. Nah, ini kita lihat ada sebuah balok ya. Konstruksi ini dipakai balok beton bertulang. Kalau balok diberi beban terbagi rata, maka dia balok akan melendut seperti ini ya, dimana serat atas tertekan, serat bawahnya tertarik. Nah, maka kalau dia tertarik, maka dia, karena beton itu tidak mempunyai kekuatan tarik, maka dia akan retak seperti ini. Nah, untuk mencegah retak ini, maka dipasanglah tulangan, yaitu tulangan tarik ya, seperti ini, tulangan tarik. Nah, secara konsepnya beton bertulang atau balok beton bertulang itu bekerja seperti ini ya. Jadi di bagian atas akan menerima gaya tekan yang besarnya seperti ini, B kali KD kali setengah karena segitiga. Nah, ini luas bidang tekannya, dan untuk gaya tariknya ditahan oleh baja. Ini ada 3 baja seperti ini. Besar tegangan tariknya adalah AS kali FS. AS itu adalah luas tulangannya dikali tegangan bajanya. Nah, tadi prinsip balok beton bertulang ya. Sekarang kita masuk mengenai konstruksi lantai untuk beton bertulang. Nah, di sini coba kita lihat ini balok sistem slab dan balok, plat dan balok ya. Jadi ada platnya, ada baloknya. Jadi gambarannya seperti ini nih, perspektifnya, dan ini potongannya. Jadi ada plat dan ada balok. Ini sistem slab dan balok. Kemudian itu yang umum biasa saya kembalikan. Ini yang umum kita jumpai di lapangan ya. Jadi sistemnya selalu menggunakan konstruksinya ada tiang, ada balok, dan plat lantai. Berikutnya ada plat waffle. Plat waffle adalah tebal plat lantai yang ditentukan oleh lebar bentangnya. Secara umum tebal lantai beton bertulang ditentukan dengan rumus T tebalnya sama dengan L atau bentangnya per 25. Semakin besar bentang dari lantai, maka akan semakin besar pula tebal plat lantai tersebut. Sebagai akibat dari penggunaan plat lantai yang tebal, berat sendiri struktur juga semakin bertambah. Karena alasan itulah plat lantai sering dilubangi atau diberi lubang untuk mengurangi beratnya sendiri tanpa mengurangi tinggi strukturnya. Sistem ini disebut slab waffle. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini seakan-akan dia tebalnya setebal bukan plat ini, tapi sampai ke baloknya, balok yang kecil-kecil ini. Nah, ini di plat lantai ini dilubang-lubangi ya, seperti ini. Dia sebenarnya satu plat utuh tapi kita lubang-lubangi. Nah, jadi dia seakan-akan plat ini tebalnya adalah setebal balok-balok anaknya ini gitu ya. Ini makanya dikatakan ini plat waffle atau slab waffle ya, karena bentuknya seperti waffle. Jadi dia dengan balok anak yang jumlahnya banyak. Jadi jarak antar baloknya sekitar setengah meter sampai dengan 1 meter. Nah, ini contoh slab waffle yang di lapangan ya. Jadi ada kotak-kotak kecil setiap platnya ya, dan ada penebalan di bagian tumpuannya. Ini contoh aplikasinya. Kemudian kita coba bahas mengenai plat satu arah. Nanti plat itu ada 2 sistem, plat satu arah dan plat 2 arah.
Nah, plat satu arah contohnya seperti ini, hanya ditumpu di satu sisi, tidak di empat sisinya ya. Jadi ketika ada beban maka yang melendutnya hanya di satu sisi memanjang, tidak dua arah gitu ya. Nah, ini contoh aplikasi plat satu arah di lapangan adalah sistem tiang dan balok, tapi tidak ada balok yang ke arah diagonalnya ya, bukan arah diagonal, arah tegak lurus tiang balok ini ya, tidak ada balok arah melintang, jadi baloknya hanya arah memanjang. Ini sistem plat satu arah. Nah, ini juga aplikasi plat satu arah tapi dengan balok lebar, jadi ada tambahan balok-balok, tapi secara struktural ini baloknya, sedangkan ini plat yang diberi perkuatan gitu ya. Balok dan tiangnya yang ini, yang lainnya plat lantainya. Berikutnya contoh yang lain adalah plat satu arah berusuk dengan balok lebar. Nah, ini baloknya dibuat lebih lebar ya, dengan adanya rusuk-rusuk. Kemudian kita bahas sekarang adalah plat lantai dua arah. Nah, kalau dua arah jadi ada balok yang mengelilingi satu buah plat. Kalau dilihat dari tinjauan momennya, maka momennya akan seperti ini, ada momen negatif di tumpuan dan momen positif di lapangan ya. Jadi kalau lendutannya nanti melendutnya seperti ini, melendutnya dua arah. Kalau yang plat satu arah tadi melendutnya hanya satu arah, yaitu arah memanjang ya, arah melintangnya ya, bukan arah memanjang, arah melintang. Sedangkan di dua arah di plat dua arah dia ada dua arah lendutan, memanjang dan melintang. Oh ya, ini ada keterangan juga tadi di bawah ini, aksi dua arah akan jelas hanya apabila dimensi bentang mempunyai perbandingan 1:1 dan 1:5. Jadi perbandingan panjang dan lebarnya itu 1:1 dan 1:1,5. Kalau lebih dari ini nanti dianggap dia plat satu arah karena lendutannya dominan di satu sisi. Berikutnya plat dua arah, ini contohnya aplikasinya ya. Sistemnya adalah ada plat dan ada balok di keempat sisinya. Dan ini adalah plat waffle. Ini plat waffle dengan sistem plat dua arah ya. Jadi ada waffle-nya yang ada lubang-lubang kecilnya dan ada balok dan tiang. Ini juga waffle, plat waffle dengan balok berintegrasi. Jadi baloknya sendiri bagian dari plat waffle. Kalau yang sebelumnya balok strukturnya ini bukan bagian dari plat waffle-nya. Yang sekarang ini adalah menyatu gitu ya, terintegrasi. Berikutnya adalah plat rata atau plat plate. Nah, di sini ada tiang tapi tidak ada balok, dia hanya ada plat saja di sini dengan tiang. Ini adalah plat rata. Nah, kalau cara kerja ininya nanti titik keruntuhannya adalah geser di bagian pertemuan antara plat dengan tiang. Ini adalah karena ada aksi dari plat lantai dan reaksi dari tiang, sehingga nanti akan pecahnya di sekitar sini. Maka untuk mengatasi ini maka perlu ketebalan yang cukup. Nah, rata-rata model sistem plat plate ini plat lantainya akan sangat tebal ya, untuk mencegah patahnya pada tumpuan. Nah, untuk mencegah supaya plat tidak terlampau tebal, kita bisa menggunakan dengan sistem plat dengan panel drop atau cendawan. Jadi kita beri penebalan di daerah yang akan runtuh ya. Jadi modelnya seperti ini, ada banyak variasi ya modelnya dengan beberapa variasi cendawannya. Nah, ini dia gambaran di lapangan atau yang sebenarnya seperti ini, ada plat, ada tiang ya. Otomatis plat akan sangat tebal jika sistemnya menggunakan sistem plat plate atau plat datar. Nah, ini kalau kita bandingkan ada dua buah sistem plat plate.
tapi satu tiangnya pas di pinggir, satu di tengah, maka yang paling efektif adalah yang seperti ini, sehingga bidang gesernya itu besar. Kalau ini kan bidang gesernya hanya satu sisi yang menahan, bukan satu sisi ya, sisinya ini dia. Nah, kalau ini jadi keseluruhan sisi menahan gaya geser. Ini akan lebih kuat jika dibandingkan dengan yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan lebih kuat. Sehingga untuk aplikasinya biasanya dari tiang untuk plat ini tidak habis, tapi diberi jorokan atau seperti cantilever. Nah, ini contoh yang cendawan, yang menggunakan cendawan atau kepala tiang sini ya. Jadi ada plat, pas di tiangnya diberi penebalan atau sistem cendawan. Ini namanya sistem tetap plat plate tapi ada cendawannya. Dan ini juga plat datar dengan panel drop atau cendawan. Ada penebalan di bagian pertemuan tiang dengan plat. Nah, ini juga contoh yang lain penebalannya. Nah, ini adalah plat waffle datar dengan menggunakan sistem plat plate itu ya. Jadi pakai sistem berspok mold ya, molding atau ada ya penebalan juga. Nah, tadi adalah aplikasi yang untuk beton bertulang. Nah, kini kita masuk mengenai struktur lantai tapi dengan material yang lain ya. Contohnya yang lain adalah di sini keraton. Keraton itu adalah kepanjangan dari keramik beton. Jadi keramik seperti ini dibuat dengan dimensi persatuannya seperti ini ya. Dia mempunyai kekuatan tekan yang cukup besar ya jika digunakan untuk lantai. Nah, di sini proses pembuatan untuk lantai keraton. Jadi dari masing-masing objek satu ini ya, nanti kita gabungkan dengan besi. Di sini pakai besi 8 mili gitu ya. Di lubang-lubangnya ini ditaruh besi dan di semen ya, supaya merekatkannya di semen. Jadi nanti dia akan berbentuk balok-balok. Nah, setelah terbentuk balok-balok ini ya, ini balok ini setelah dipasang dibiarkan dulu selama seminggu ya. Kemudian nanti diletakkan di atas lantai dinding yang akan kita buat lantainya. Jadi karena dia sudah jadi balok, bisa disusun menjadi plat lantai. Nah, ini contohnya perangkaian keratonnya ya. Jadi tumpukannya nanti seperti ini, seperti balok-balok kayu yang panjangnya sesuai bentang dari ruangan yang akan dijadikan yang akan dicor lantainya. Nah, setelah kering tadi, setelah seminggu disatukan, nanti diletakkan di atas balok yang akan menjadi plat lantai. Nah, seperti ini sudah disatukan. Kemudian ini sudah bisa langsung diberikan keramik untuk atasnya. Kalau nggak pakai keramik bisa juga di plester aja sudah untuk lantainya ya. Seperti di samping kanan ini mereka langsung membuat lantainya ya dengan dicor. Nah, ini gambaran 3 dimensinya. Ada balok, nanti ada balok. Keraton ini menumpu di atas balok, kemudian di atasnya dilapisi spesi ya untuk lantainya. Bisa pakai keramik setelahnya atau cukup dengan lantai beton biasa saja. Nah, ini tampilannya. Nah, kelebihan dari keraton ini adalah kita tidak perlu menggunakan perancah untuk menahan plat lantai. Jadi balok-balok keratonnya ini sudah bisa langsung menumpu di balok-balok yang kita cor sebelumnya ya. Jadi perancah hanya untuk struktur baloknya saja, sedangkan untuk plat lantainya tidak lagi pakai perancah. Nah, berikutnya kita bahas mengenai plat lantai baja galvanis. Nah, ini modelnya biasanya kita untuk mengecor lantai itu menggunakan triplek gitu ya. Menggunakan triplek, di atas tripleknya baru kita pakai tulangan. Nah, di sini triplek itu diganti dengan plat baja galvanis.
Nah, kelebihannya di sini, plat baja ini tidak perlu dilepas lagi setelah selesai mengecor, dan dia menjadi tulangan untuk plat lantainya. Jadi pemakaian tulangan pada lantai seperti ini, dia hanya cukup dipakai tulangan satu lapis, tidak perlu tulangan dua lapis seperti plat beton umumnya. Jadi menghemat dalam penggunaan tulangan, dan plat backcastingnya ini juga sekaligus menjadi tulangan untuk plat lantai. Nah, ini contoh aplikasinya. Dia masih perlu perancah, tapi perancahnya cukup jarang ya, tidak serapat kalau kita membuat perancah untuk cor beton bertulang biasa. Nah, seperti ini. Jadi nanti bagian plat baja ini tidak dilepas lagi, dia tetap bekerja sebagai tulangan untuk plat lantainya. Nah, ini dia proses di lapangannya. Jadi ketika balok-balok sudah selesai dan tiang, maka diletakkanlah plat baja ini. Plat baja ini seperti seng ya, seng, lembaran seng. Cuman ketebalannya lebih tebal. Kalau seng dia sekitar berapa, 0,7 mili, 0,7 mili ya, jadi nggak sampai 1 mili. Dan ini tebalannya lebih dari 1 mili ya, bisa 2, bisa ini, tebal ya, lebih tebal dari seng biasa. Maka diinjak tidak masalah ya, karena bahannya cukup tebal. Nah, setelah lapisan plat baja galvanis ini diberikan, maka selanjutnya diberikan penulangan satu lapis ya. Jarak tulangannya ini biasanya dipakai 15 kali 15, lebih jarang daripada tulangan lantai untuk beton bertulang biasa. Nah, setelah itu nanti dicor. Nah, berikutnya adalah sistem lantai yang agak lain lagi, yaitu beton. Oh, ini agak ketutupnya. Ini beton berongga ya, beton berongga. Dia digunakan seperti kita mengecor bataku ya. Kita kalau membuat bataku adalah pakai semen dan pasir, dan ada lubangnya ya, di seperti ini. Cuman bedanya kalau bataku untuk dinding, kalau ini beton berongga ini untuk lantai. Tapi campurannya ini kualitasnya lebih baik dari bataku. Kalau bataku kita menggunakan campurannya itu 1:8. Kalau ini perbandingannya 1:4 sekitar itu. Jadi kekuatannya lebih besar daripada bataku. Nah, ini sistemnya hampir sama dengan keraton. Kalau keraton itu dari tanah liat, kalau beton berongga ini dari semen dan pasir. Nah, jadi satu unit ini nanti digabung ya, tapi di sini pertama-tama harus diletakkan dulu balok beton bertulang. Nah, sedangkan beton berongganya diletakkan di atas balok beton bertulang ini, menumpuk ya, nanti baru dicor. Contohnya seperti ini. Jadi langkah awalnya adalah meletakkan dulu balok-balok seperti ini ya, di di antara balok lantai. Kemudian di jaraknya selebar satu unit beton berongganya. Nah, diletakkan, tinggal dimasukkan, disusun sampai penuh ya. Kemudian nanti di atasnya diberi juga anyaman tulangan seperti pada plat baja galvanis yang sebelumnya ya. Jadi ada diletakkan lagi tulangan di atasnya untuk dicor. Nah, ini seperti ini, ada tulangan-tulangan yang jarang juga nanti ya. Ini posisinya seperti ini, diletakkan beton berongganya dan di atasnya diberi tulangan. Berikutnya kita lihat lantai panel lantai beton aerasi ya, ini Hebel ya, sistem Hebel. Jadi panel lantai Hebel merupakan material yang ringan dan presisi yang memberikan jawaban atas berbagai persoalan konstruksi masa kini dengan material prefabricate atau dibuat di pabrik ya. Proses pengendalian mutu di lapangan sebagian sudah dilakukan di pabrik. Jadi ini sistemnya dibuat di pabrik dan di lapangan tinggal dipasang. Nah, ini platnya pakai beton ringan, jadi diangkat bisa ringan, tapi dipakai tulangan juga di dalamnya. Nah, ini contohnya aplikasinya. Jadi ketika dipasang sudah rata ya langsung. Ya, walaupun dibilang ringan, tapi
beratnya ya lumayan juga ya. Ini dikerjakan oleh 3 orang untuk satu plat. Nah ini contohnya seperti ini. Nah kalau model beton aerasi ini tidak pakai lagi tulangan di atasnya, langsung bisa dilapisi keramik. Berikutnya adalah lantai GRC atau calciflur. Nah ini sama seperti calciboard ya, yang untuk dinding, teman ketebalannya ini sampai dengan 2 cm. Platnya 2 cm. Kalau untuk dinding dia dipakai yang 6 mili ya. Ini 2 cm atau 20 mili. Calciflor 20 mili. Jadi bisa juga kita membuat lantai dengan calciflor atau GRC. Cuma di bawah GRC ini harus ada rangka baja dulu untuk menahan plat GRC-nya. Jaraknya biasanya dipakai lebarnya ini 60 kali 1 meter 20 ya. Jadi untuk satu lembar GRC ada 4 bagian seperti ini. Nah ini contoh aplikasinya untuk gedung olahraga digunakan calciflur atau GRC. Berikutnya adalah plat beton berongga pracetak prategang. Jadi sistemnya pracetak. Kalau yang pertama tadi ada beton berongga pracetak juga tapi tidak prategang. Prategang di sini adalah adanya pakai turangan yang ditarik ya. Nah ini sistemnya seperti ini. Ada tulangan di dalam rongganya yang menyatukan antara plat satu dengan plat yang lainnya. Ini plat ini akan ditarik dulu agar plat mempunyai kekuatan yang lebih. Nah ini contoh fabrikasi untuk beton berongga prategang pracetak. Ya, jadi di sini di pabrik dibuat plat itu dengan lebar yang besar dan panjang ya. Nah ini contohnya, nanti setiap bagian yang kita perlukan nanti dipotong dengan mesin pemotong beton seperti ini. Jadi satu cetakan ini dengan lebar berapa di sini sekitar 1,5 meter gitu, dengan panjang yang sangat panjang ini sampai ratusan meter ya. Nah ketika kita butuh berapa panjangnya baru dipotong. Jadi modelnya model fabrikasi. Ini adalah mesin pemotongnya. Ada mata pemotong batu seperti itu ya. Ini di situ ini. Nah ini adalah contoh material yang disusun di pabrik. Ini yang sudah keras, setelah dipotong-potong diletakkan di area terbuka. Kemudian setelah dia cukup umurnya dibawalah ke lokasi dengan menggunakan truk. Nah sistem ini karena dia berat, jadi biasanya dikerjakan juga menggunakan alat-alat berat, sehingga proyek ini cocoknya digunakan untuk proyek-proyek yang besar, tidak proyek kecil seperti rumah atau toko ya, tapi ini bangunan yang dalam skala besar karena harus mengerjakan dengan menggunakan alat-alat berat seperti kren gitu ya. Nah seperti ini ada kren yang mengangkat material ke lantai bangunan. Ini contohnya pelaksanaannya. Ya, sampai di sini saja materi bahan kita untuk struktur lantainya. Ya saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.